Hello Technolovers, perlu kamu ketahui nih, pengembangan teknologi kembali dilakukan oleh TNI atas permintaan Pak Presiden Joko Widodo. Sektor udara mulai diperkuat dengan adanya teknologi pesawat tanpa awak alias drone. Alutsista ini memang menjadi populer belakangan ini. Nah, berikut yuk kita intip deretan drone terbaik milik Indonesia yang dilansir dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut, udah subscribe channel ini belum nih? Klik dulu yuk sekalian aktifkan bel notifikasinya, karena akan ada informasi terbaru dan menarik setiap harinya dari teknologi populer. CH-4. Indonesia diketahui telah memiliki drone buatan China bernama CH-4. Melansir Detikcom via CNBC Indonesia, drone ini mampu terbang di ketinggian 15.000 kaki. Pesawat tanpa awak berjenis medium altitude long endurance itu bahkan sanggup terbang dengan jangkauan radius of action-nya 1.000 km jika menggunakan satelit beyond line of sight. Unmanned Aerial Vehicle ini adalah buatan China Aerospace Science and Technology Corporation. Drone yang memperkuat alutsista TNI Angkatan Udara ini dipakai untuk pengintaian dan penyerangan yang telah dilengkapi 6 senjata dan berkapasitas muatan 250 hingga 345 kg. Sementara untuk rudal yang ditembakkan sanggup dilakukan pada ketinggian 5.000 meter menuju darat. Nah, CH-4 ini memiliki panjang 11 meter, lebar sayap 20 meter, tinggi 3,8 meter, berat kosong 1.600 kg, dan kesanggupannya membawa senjata hingga 4.500 kg. Bahkan nih, daya yang dihasilkan 900 tenaga kuda dengan kemampuan melesat mencapai 350 km per jam meskipun berada di puncak ketinggian 14.440 meter. Wow, tinggi banget ya. Aerostar TUAV. Drone andalan milik TNI Angkatan Udara ini didatangkan langsung dari Israel. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2012. Drone dengan panjang 4,5 meter dan lebar 6,5 meter ini bisa menjangkau jarak hingga 200 km. Tentu saja jarak jangkau tersebut membuatnya sangat berguna dalam proses pengintaian. Dengan berat 210 kg, kecepatan jelajahnya 114 km per jam. Nah, menariknya lagi, drone ini bisa terbang setinggi 5,8 km dari tanah. So, keberadaannya bahkan sulit diketahui musuh. Bisa melakukan misi rahasia nih, Technolovers. Microdrone MD4 1000. Ukurannya cukup unik dari drone lainnya, terbang dengan 4 baling-baling produksi Jerman, namun dikostumasi oleh PT Bhinneka Dwi Persada. Meskipun ukurannya tidak seperti drone lainnya, tapi ketahanannya di suhu -10 hingga 50 derajat Celcius membuatnya sanggup beroperasi di berbagai tempat. Drone TNI Angkatan Laut ini bisa terbang selama 90 menit dengan kecepatan 12 meter per detik. Pengendaliannya bahkan bisa terbang sejauh 500 meter dari sang pengendali. Sementara waypoint GPS, jarak jangkaunya mencapai 40 km. Drone ini membantu satuan tugas elit di wilayah konflik. Rajawali 350. TNI Angkatan Laut juga memiliki Rajawali 350 dengan ukuran lebih besar. Drone ini bobotnya 120 kg dalam wujud helikopter. PT Bhinneka Dwi Persada merancang khusus pesanan TNI Angkatan Laut untuk merangkai drone seunik ini. Drone Rajawali 350 mengusung mesin turbin berkekuatan 25 kW, membuat dirinya mampu terbang sejauh 120 km di ketinggian 4.500 meter. Kecepatannya menyentuh angka 145 km per jam. TNI Angkatan Laut menggunakannya untuk mengawasi kapal-kapal di lautan, mengirim informasi ke pusat kapal mengenai apa saja yang terjadi di lautan. Hugin 1000 AUV. Masih dari Matra Angkatan Laut, namun kali ini drone-nya lebih canggih lagi.
sebab penggunanya justru di bawah laut. Berbeda dari drone lainnya yang terbang di udara, drone dari pabrikan Norwegia Kongsberg bentukannya memang dibuat layaknya kapal selam namun tidak berawak. Kesanggupan menyelam Hugin ini hingga 3.000 meter akan mengirim informasi dari bawah laut jika terjadi sebuah ancaman. Drone inilah yang melakukan pendeteksian dan berguna untuk mencari ranjau atau benda berbahaya lain di dalam laut. Dilengkapi kendali kemudi dan 3 bilah baling-baling standar NATO, kecepatan melesatnya di rentang 2 hingga 6 knots. Super Drone. Tak hanya TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara saja yang memanfaatkan drone membantu dalam menjalankan tugas. TNI Angkatan Darat pun tak mau kalah. TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan sejumlah peneliti dari Universitas Surya membuat prototipe drone bernama Super Drone. Drone yang memiliki ukuran panjang 6 meter, lebar 4 meter ini mampu menempuh jarak 100 meter di perbatasan selama 6 hingga 9 jam. So, kemampuan bertahannya di udara sangat bisa diandalkan nih. Belum lagi beratnya 120 kg, masih mampu loh membawa muatan perlengkapan seberat 45 kg. Kemampuan ini membuat Super Drone akan menjadi proyek unggulan TNI Angkatan Darat. Elang hitam. Terbaru nih Technolovers, TNI tengah mengembangkan pesawat udara nirawak jenis medium altitude long endurance yang diberi nama Black Eagle alias elang hitam. Menurut laman 8.go.id, pesawat tanpa awak ini telah diproyeksikan masuk jajaran TNI Angkatan Udara tahun 2024 atau bahkan lebih cepat dari itu. Nah, berikut mari kita lihat soal keunggulan dari drone elang hitam. Mengutip keterangan situs Komite Kebijakan Industri Pertahanan via laman 8, Punamel elang hitam ini memiliki daya tahan lama dengan ketinggian 10.000 hingga 30.000 kaki dengan durasi terbang hingga 30 jam. Drone elang hitam memiliki kemampuan terbang hingga 235 km per jam. Tak hanya itu, drone dengan panjang 8,65 meter, bentang sayap 16 meter, tinggi mencapai 2,6 meter, serta bobotnya 1.300 kg. Masih sanggup mengakomodasi misi kombatan yang bobotnya 300 kg. Karena kelebihan itulah drone elang hitam sangat diharapkan mampu menjaga wilayah NKRI, baik di darat maupun laut, yang pastinya akan terpantau melalui udara. Pemantauan ini demi mengantisipasi ancaman yang terjadi di daerah perbatasan, atau mungkin seperti terorisme, penyelundupan, hingga pencurian sumber daya alam, seperti pencurian ikan. Lagi marak kan ya wilayah perairan NKRI ditembus asing? Nah, elang hitam nantinya bakal mengawas nih di perbatasan. Elang hitam menjadi produk hasil kerjasama dari konsorsium, terdiri dari Kementerian Pertahanan yaitu Ditjen Pothan dan Balitbang Kemhan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, TNI Angkatan Udara, Institut Teknologi Bandung, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Meskipun ditargetkan beroperasi tahun 2024, namun keinginan Presiden Jokowi mendesak Prabowo agar drone produksi dalam negeri bisa segera mengudara. Mengutip kumparan dalam rapat konsorsium Punamel, drone elang hitam disepakati bisa diterbangkan pada Agustus 2021. Kita doakan yuk, semoga cepat rampung semuanya. Oke deh, nggak terasa nih udah selesai aja. Besok kita jumpa lagi ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Terima kasih.